Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat datang kembali. Hari ini, kita akan terbang melintasi waktu menuju kota Baghdad di masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Bayangkan sebuah kota yang menjadi pusat peradaban dunia, perpustakaan yang penuh dengan ilmu, pasar-pasar yang menjual sutra dan rempah dari segala penjuru bumi, serta ulama dan penyair yang berdiskusi di setiap sudut masjid. Di tengah kemegahan itu, di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid yang berwibawa, hiduplah seorang legenda. Namanya Abu Ali al-Hasan bin Hani al-Hakami, atau yang lebih kita kenal sebagai Abu Nawas. Banyak yang mengira Abu Nawas hanyalah badut istana, sosok yang konyol, pengocok perut, dan kadang dianggap gila. Namun, bagi mereka yang memandang dengan mata hati, Abu Nawas adalah seorang waliullah. Ia adalah sufi yang menyembunyikan kebijaksanaannya di balik topeng kegilaan. Syair-syairnya bukan sekadar bualan, melainkan kritik tajam bagi jiwa-jiwa yang lupa diri. Kisah kita kali ini bermula pada sebuah siang yang terik di musim panas. Matahari Baghdad sedang garang-garangnya, membakar debu jalanan hingga uap panas terlihat menari-nari di udara. Di saat orang waras memilih berteduh, Abu Nawas justru memulai sebuah sandiwara yang akan mengguncangkan logika seluruh kota. Siang itu, pasar Baghdad ramai namun lesu karena panas. Tiba-tiba, perhatian orang-orang teralihkan. Dari ujung jalan terlihat sosok Abu Nawas. Pakaiannya lusuh, namun langkahnya mantap. Yang membuat aneh bukan pakaiannya, melainkan apa yang dipegangnya. Di tangan kanannya, ia membawa sebuah lampu minyak. Sebuah pelita tua yang apinya menyala kecil, terombang-ambing ditiup angin panas. Bayangkan sahabat, matahari sedang bersinar sangat terang. Saking terangnya, bayangan benda pun terlihat hitam pekat. Tapi Abu Nawas dengan wajah serius membawa lampu menyala seolah-olah ia sedang berjalan di tengah kegelapan malam tanpa bulan. Ia tidak hanya berjalan lurus, ia berhenti di setiap sudut toko. Ia membungkuk ke bawah meja pedagang kain, menyodorkan lampunya ke kolong jembatan kecil, bahkan mendekatkan lampunya ke wajah orang-orang yang lewat. Seorang pedagang kurma berteriak, "Hei Abu Nawas, apa matamu sudah rabun? Matahari begini terik, untuk apa kau bawa lampu itu?" Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya menoleh, menatap pedagang itu dengan tatapan menyelidiki, mengarahkan lampunya ke dada si pedagang, lalu menggelengkan kepala seolah kecewa dan berlalu pergi. Hari pertama berlalu, orang-orang menganggapnya sedang kumat. Namun kegilaan itu berlanjut ke hari kedua dan hari ketiga. Kali ini ia melakukannya lebih pagi. Ia menyusuri lorong-lorong sempit perumahan elit, menyusuri halaman masjid, hingga ke gerbang istana. Desas-desus mulai menyebar seperti api di padang rumput kering. Abu Nawas sudah gila, kata seorang ahli fikih yang melihatnya. Kasihan, mungkin dia terlalu banyak minum khamr atau terlalu banyak memikirkan syair hingga otaknya korslet. Timpal yang lain. Warga Baghdad mulai resah. Tingkah Abu Nawas bukan lagi hiburan, tapi gangguan. Bagaimana bisa seorang staf ahli khalifah, sahabat dekat Harun al-Rashid, bertingkah seperti orang yang kehilangan akal di jalanan umum? Di balik kerumunan warga yang heran, ada sekelompok orang yang tersenyum licik. Mereka adalah musuh-musuh politik Khalifah Harun al-Rashid. Bagi mereka, Abu Nawas adalah perisai sang khalifah. Kritik Abu Nawas seringkali membela rakyat, namun juga melindungi wibawa khalifah dari para penjilat. Melihat Abu Nawas bertingkah gila, mereka melihat peluang. Ini saatnya, bisik salah satu pejabat korup. Jika kita bisa membuktikan Abu Nawas gila, kita bisa menyingkirkannya dari istana. Dan jika Abu Nawas jatuh, wibawa khalifah yang memelihara orang gila pun akan ikut hancur. Mereka pun memprovokasi warga. Mereka mengingatkan tentang undang-undang kota Baghdad. Orang gila dilarang berkeliaran karena bisa membahayakan ketertiban umum. Provokasi itu berhasil. Sekelompok warga yang merasa diri mereka paling waras dan paling benar akhirnya mengepung Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, berhenti!" teriak salah seorang dari mereka. Abu Nawas berhenti. Ia mengangkat lampunya tinggi-tinggi. "Ada apa? Apakah kalian melihat apa yang aku cari?" tanyanya polos. "Cukup sandiwaranya. Apa yang sebenarnya kau cari di siang bolong begini?" bentak mereka. Dengan tenang,
Sambil menatap mata mereka satu persatu, Abu Nawas menjawab, "Saya sedang mencari neraka." Jawaban itu meledakkan amarah. "Gila, benar-benar gila. Neraka itu di akhirat, bukan di pasar Baghdad. Tangkap dia, bawa ke hadapan khalifah. Dia sudah menistakan hadama dan mempermainkan akal sehat." Tanpa perlawanan, Abu Nawas membiarkan dirinya diseret. Namun perhatikanlah sahabat, tangan kanannya masih memegang erat lampu minyak itu. Apinya masih menyala, seolah menjadi saksi bisu atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Rombongan itu tiba di istana. Khalifah Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya, dikelilingi para menteri. Melihat sahabatnya digiring seperti kriminal, wajah Khalifah memerah. Antara malu, marah, dan bingung. Suasana hening seketika. "Abu Nawas!" Suara Khalifah menggelegar. "Apa-apaan ini? Laporan apa yang aku dengar? Kau keliling pasar membawa lampu di siang hari? Kau mempermalukan istana!" Abu Nawas menunduk takzim, lalu mendongak sambil tersenyum tipis. "Ampun beribu ampun, Paduka. Hamba tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Hamba hanya sedang bekerja." "Bekerja? Pekerjaan apa yang membutuhkan lampu di bawah terik matahari?" "Hamba mencari neraka, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas lantang. Khalifah memijat pelipisnya. "Abu Nawas, sadarlah, kau gila. Kau benar-benar sudah gila." Disinilah sahabat, momen emas itu terjadi. Abu Nawas tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dari wajah jenaka menjadi wajah yang sangat serius, tajam dan penuh wibawa. Ia menunjuk ke arah kerumunan orang yang menangkapnya tadi. "Tidak, Paduka, hamba tidak gila. Merekalah yang gila." Orang-orang itu protes. "Dia Paduka, dia menuduh kami gila." Abu Nawas meminta izin kepada Khalifah untuk bertanya pada kerumunan itu. "Wahai kalian orang-orang yang merasa paling waras," suara Abu Nawas lantang, "kalian menangkapku karena aku berbeda dengan kalian, bukan?" "Benar," jawab mereka serentak. "Apakah kalian selama ini menganggap orang yang berbeda aliran, berbeda pandangan, atau berbuat dosa di mata kalian adalah orang munafik? Tentu saja, mereka munafik," teriak seorang dari kerumunan dengan berapi-api. "Dan apakah kalian yakin orang-orang munafik dan sesat itu tempatnya di neraka?" pancing Abu Nawas lagi. "Pasti, itu janji Tuhan, mereka calon penghuni neraka." Abu Nawas tersenyum. Ia mengangkat lampunya, mendekatkannya ke wajah orang yang berteriak tadi, lalu berkata pelan namun menusuk. "Nah, itulah yang aku cari. Jika kalian begitu yakin si Fulan masuk neraka, si Fulanah masuk neraka, dan kalian bisa menunjuk siapa saja calon penghuni neraka, berarti neraka itu ada di sini, bukan? Di kepala kalian, di hati kalian. Aku keliling pasar membawa lampu ini, aku mencari di mana neraka itu. Karena dari ucapan kalian, sepertinya neraka sudah bocor ke dunia. Kalian begitu mudah membagikan tiket neraka kepada orang lain, seolah-olah kalianlah panitianya." Istana sunyi senyap. Tidak ada yang berani bernafas. Abu Nawas belum selesai. Ia berbalik menghadap Khalifah Harun al-Rashid. "Paduka, tolong tanyakan pada mereka, jika neraka itu milik Allah dan adanya di akhirat nanti, serta keputusannya adalah hak prerogatif Allah, mengapa mereka di dunia ini gemar sekali mendahului keputusan Tuhan?" Abu Nawas kembali menatap kerumunan yang kini tertunduk malu. "Apakah kalian asisten Tuhan yang memegang bocoran catatan amal? Apakah kalian panitia akhirat yang sedang survei lapangan? Atau jangan-jangan kalianlah yang gila karena merasa memiliki wewenang Tuhan?" Khalifah Harun al-Rashid tertegun. Amarahnya lenyap seketika, berganti menjadi kekaguman yang luar biasa. Ia sadar, lampu minyak Abu Nawas bukan untuk menerangi jalan, tapi untuk menyindir hati manusia yang gelap, hati yang berasa paling suci hingga mudah menghitamkan orang lain. Tawa Khalifah pun pecah. Abu Nawas, kau memang cerdik." Lalu Khalifah berkata pada kerumunan yang sudah mati kutu itu, "Dengar itu, bubarlah kalian dan bawa pulang rasa malu kalian." Lalu sambil menyeka air mata karena tertawa, Khalifah berkata pada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, besok siang lanjutkanlah mencari neraka. Kalau kau sudah menemukannya, tolong jebloskan orang-orang sok suci ini ke dalamnya." Sahabat sekalian, kisah Abu Nawas mencari neraka di siang hari ini adalah tamparan keras bagi kita di zaman modern ini.
Hari ini, kita hidup di era media sosial. Betapa seringnya kita dengan jempol kita menjadi seperti warga Baghdad tadi. Kita mudah melabeli orang lain sesat, kafir, ahli neraka hanya karena mereka berbeda pandangan politik, berbeda cara ibadah, atau pernah berbuat salah. Abu Nawas mengajarkan kita melalui satir Lampu di Siang Bolong bahwa cahaya matahari atau kebenaran yang jelas tidak cukup jika hati manusia tertutup oleh kegelapan kesombongan. Kita butuh pelita hati untuk sadar diri. Tugas kita di dunia adalah menjadi pencari surga, bukan hakim neraka. Tugas kita adalah memperbaiki diri sendiri, bukan memvonis nasib orang lain. Biarlah neraka dan surga menjadi rahasia Allah, sementara kita sibuk menebar kasih sayang di bumi. Semoga kita tidak menjadi orang yang waras di mata manusia, tapi gila karena mengambil hak Tuhan. Terima kasih telah menyimak kisah ini, semoga menjadi renungan bagi saya pribadi dan sahabat semua. Sampai jumpa di kisah hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.